Shalom jemaat Tuhan terkasih. Kembali kita bersama ingin untuk memuji, untuk berdoa, dan untuk bebas untuk berekspresikan, untuk berlutut, untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu. Kami ingin lagi mengalami Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau selalu bersyukur karena Tuhan pribadi yang selalu kami andalkan. Apabila hari ini Engkau lelah, Engkau capek, tapi banyak pertolongan Tuhan yang telah terjadi dan Engkau tidak sadari. Tuhan selalu bekerja dan kami mau terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih semua yang Engkau sudah perbuat. Terima kasih atas apa yang akan Engkau perbuat untuk hidup kami. Kami bersorak-sorai dalam kemenangan sebab Yesus menjadikan kami lebih dari pemenang. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Kiranya Engkau selalu disertai, selalu dijamah oleh Tuhan, dan selalu menolong hamba-Mu senantiasa. Kiranya setiap jemaat yang mendengar IJD ini selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Mari semua jemaat katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Yes, amin. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari kita katakan dari awal lagu ini. Inilah rinduku kepadamu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu. Oh Tuhan. Seluruh hidupku memuji-Mu. Oh glory Tuhan. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan
semuanya bagimu Tuhan di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku Tuhan dan jiwaku kepadamu. Semuanya bagimu Tuhan di dalam hidupku, di setiap waktu. Ku mau nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu Tuhan. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu, tiada mustahil, tiada yang sukar, karena Roh Allah. Semua tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, karena Roh mustahil pada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah
Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau Tuhan, berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau selalu ada Tuhan, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah Tuhan, dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Glory, amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, senang berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara? Apapun keadaan saudara sampai hari ini, saya percaya Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama diisi lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada saat hari ini Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami masih boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami masih boleh mengecap dan menikmati kebaikan dari Tuhan. Kami percaya itu semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan akan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami percaya setiap perkataan firman Tuhan akan ditabur.
itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi jawaban atas setiap kerinduan, permasalahan, pergumulan setiap umat-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus, hamba serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Hamba terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang memberikan hikmat, akal budi, bahkan pengertian, pemahaman yang lebih lagi. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan mengenai doa yang didengar oleh Tuhan. Di dalam ibadah jawaban doa ini mungkin ada begitu banyak kerinduan-kerinduan, doa-doa yang saudara naikkan di dalam hadirat Tuhan. Khususnya di dalam kehidupan saudara. Mungkin ada yang sudah dijawab, atau mungkin ada yang belum dijawab, atau mungkin ada yang sedang dalam proses dijawab oleh Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita berusaha memahami apa sih yang Tuhan mau, khususnya di dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Sehingga doa-doa yang kita naikkan itu menjadi doa-doa yang didengar oleh Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Dan tepat waktunya Tuhan akan berperkara dan menjawab setiap kerinduan doa kita. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, Mazmur 121 ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin saudara. Firman Allah katakan Tuhan kita Tuhan yang gak pernah tertidur. Tuhan yang gak pernah lupa, ya. Tuhan yang tahu, Tuhan yang selalu aware, Tuhan yang selalu melihat apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Artinya kalau dia Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang gak pernah terlelap. Dia Allah yang selalu standby, dia Allah yang tahu dan dia Allah yang selalu mendengar setiap seruan doa kita. Tapi hari ini kita belajar. Kenapa ada di antara umat Tuhan ataupun kita mendengar satu kesaksian. Orang berdoa bertahun-tahun, ada orang yang doanya dijawab bertahun-tahun. Ada orang doanya baru berdoa langsung dijawab. Ada yang sama sekali gak dijawab. Semua mungkin ada di dalam kendali tangan Tuhan. Tapi sedikitnya kita bisa belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika kita menaikkan doa-doa kita di dalam hadirat Tuhan. Itu menjadi doa-doa yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Atau menjadi doa-doa yang ketika kita naikkan seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan ketika itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, Tuhan langsung berperkara dalam hidup saudara dan saya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar sedikit, ada 6 hal atau 6 poin yang mau saya sampaikan di dalam renungan singkat kebenaran firman Tuhan hari ini. Apa saja yang membuat doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Apa saja yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Bukankah firman Tuhan katakan, doa orang benar itu besar kuasanya. Tapi kenapa ketika ada anak-anak Tuhan yang berdoa, tapi gak dijawab-jawab? Kenapa ada anak Tuhan yang berdoa gak ada kuasanya? Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar langsung saja. Poin pertama, apa yang membuat doa kita itu tidak didengar atau belum dijawab oleh Tuhan? Yang pertama, kita buka di dalam Yesaya 59 ayat pertama sampai dengan yang kedua. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah dosamu. Saudara dikasih Tuhan, poin pertama kita belajar, mengapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Itu karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita. Mungkin kita masih terikat dengan kehidupan dosa, mungkin kita masih terikat dengan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, doa-doa kita tuh gak dijawab oleh Tuhan.
Firman Tuhan katakan upah dosa selain maut itu dipermalukan, ditelanjangi saudara. Makanya kenapa kita berdoa, kadang-kala waktu kita berdoa kita memohon untuk sesuatu tujuan hidup kita, untuk sesuatu kebutuhan kita. Tapi waktu gak dijawab, rasanya ada kekecewaan, kesedihan. Tapi firman Tuhan katakan, firman Tuhan ajarkan kalau kau mau setiap doamu itu dijawab oleh Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan terikat dengan pelanggaran-pelanggaran. Jadi poin pertama kita belajar apa yang membuat doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Itu dosa dan pelanggaran kita. Poin kedua saudara. Apa yang membuat doa kita tidak didengar atau tidak dijawab oleh Tuhan? Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Poin kedua, kita belajar apa yang membuat doa kita, seruan kita tidak didengar oleh Tuhan. Karena kita menjadi pribadi yang egois, egosentris saudara. Hanya fokusnya ke kita, ke hidup kita, ke diri kita. Tuhan bilang, kalau kita mau menerima berkat, kita pun harus belajar menabur saudara. Karena firman Tuhan katakan barang siapa menabur, dia akan menuai. Barang siapa menabur, ia akan menuai. Kalau kita mau terima kebaikan, kita pun harus belajar untuk menabur kebaikan. Kalau kita mau dilayani, kita pun harus belajar melayani saudara. Berapa lama kita jadi orang Kristen? Berapa lama kita jadi pengikut Kristus? Apakah hidup kita hanya mau dilayani, tapi kita nggak mau melayani Tuhan? Kita nggak mau terlibat dalam hidup pelayanan. Itu artinya kita jadi pribadi yang egois. Bukankah segala sesuatu yang kita miliki, itu semua berasal dari Tuhan? Dan kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi poin kedua kita belajar kenapa sih doa kita kadangkala atau belum dijawab atau nggak dijawab oleh Tuhan. Karena kita mungkin tanpa kita sadari kita menjadi pribadi yang egois. Fokusnya ke kita. Padahal firman Tuhan katakan harusnya fokus seluruh kehidupan kita. Jesus is the center. Tuhan yang harus menjadi pusatnya, bukan kita saudara. Makanya firman Tuhan katakan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani saudara. Kalau kita jadi orang Kristen sudah puluhan tahun, tapi kehidupan kita nggak mau melayani Tuhan. Jangan jadi pribadi yang egois saudara. Tuhan datang untuk melayani saudara. Kita pun harus belajar untuk melayani Tuhan. Poin ketiga saudara, apa yang membuat setiap doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan? Markus 11 ayat 25. Firman Tuhan katakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Poin yang ketiga, apa yang membuat doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita menjadi pribadi yang pendendam. Kita suka simpan kesalahan orang lain. Kita sulit mengampuni orang lain. Kita suka simpan akar pahit. Dan pada waktu kita simpan kepahitan itu, akhirnya membuahkan dosa. Dan itu tanpa disadari. Tadi poin pertama, itu menghalangi doa kita kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan di Amsal 10 ayat 12, kebencian itu menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi setiap pelanggaran. Kasih itu melepaskan setiap pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Kasih itu menutupi setiap kekurangan dan kelemahan orang lain. Kasih itu menutupi setiap pelanggaran orang lain. Dia tidak mendiskreditkan hidup orang lain. Kalau engkau mau hidupmu, doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan jadi pribadi yang pendendam. Jangan jadi pribadi yang sulit memaafkan dan melepaskan pengampunan. Jangan jadi pribadi yang suka simpan akar kepahitan. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ini berbicara mengenai doa kita dijawab, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Bahkan Kolose 3:13 katakan kita harus sabar seorang terhadap yang lain. Mengampuni seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan? Bagaimana supaya kita tidak mengalami kekecewaan sampai timbul akar kepahitan dalam kehidupan kita ketika kita disakiti atau diperlakukan tidak baik dengan orang lain. Firman Tuhan katakan di Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau engkau mau doamu dijawab. Poin yang ketiga, firman Tuhan katakan, jangan jadi pribadi yang susah melepaskan pengampunan. Jangan jadi pribadi yang pendendam dan suka simpan akar kepahitan. Yang keempat, saudara, mengapa doa kita nggak dijawab oleh Tuhan? Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 4 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Poin yang keempat, kenapa doa kita nggak dijawab? Kenapa kerinduan kita nggak dijawab? Kenapa seruan kita nggak dijawab? Karena apa yang kita doakan dengan satu tujuan yang salah, dengan satu niat yang salah, dengan goal yang salah. Kalau kita berdoa untuk menyakiti hati orang lain, mungkin ada di antara kita ketika kita disakiti, kita berdoa, Tuhan, saya berdoa supaya dia sakit Tuhan. Saya berdoa supaya dia rasakan pembalasan Tuhan. Itu namanya doa santet, saudara. Doa saudara gak akan dikabulkan ketika itu. Atau ketika engkau berdoa ataupun engkau melakukan itu untuk mendiskreditkan orang lain atau menjatuhkan orang lain. Firman Tuhan katakan doa seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Doa seperti apa? Firman Tuhan katakan doa yang Tuhan mau dengan satu niat yang baik. Jadi ketika niat yang gak baik, niat yang salah, niat yang jahat, tujuan yang salah, hanya untuk memuaskan nafsu kita, hawa nafsu kita. Doa seperti itu tidak akan pernah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur 66 ayat yang ke-18. Mazmur 66 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kenapa? Baru niat saudara di hati. Karena firman Tuhan katakan manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan lihat sampai kedalaman hati kita. Kita mau berdoa, tapi hati kita gak baik, ada niat-niat terselubung, niat-niat gak baik. Tuhan gak dengar doa saudara. Kalau engkau mau doamu dijawab, pastikan apa yang kau doakan itu punya niatan yang baik, punya tujuan yang baik, punya goal yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Poin selanjutnya, apa yang membuat doa kita gak dijawab? 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Poin yang kelima saudara, ini berbicara mengenai hubungan. Gak cuma hubungan suami dengan istri saudara, tetapi hubungan kita sesama pelayan, sesama teman, sesama pergaulan kita, di mana saja kita berada. Hubungan jemaat dengan gembala. Firman Tuhan katakan kita harus punya hubungan yang baik, hubungan yang harmonis. Harus ada kesatuan. Karena firman Tuhan katakan di mana ada kesatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Hubungan antara ipar harus baik. Antara menantu dengan mertua harus baik. Supaya apa? Supaya doa kita tidak terhalang. Karena sekarang banyak sekali film-film judulnya suka menggelitik saudara. Beberapa waktu lalu ada judul film Ipar Adalah Maut. Sekarang ada lagi Mertua Adalah Maut. Banyak saudara. Tapi kalau kita berkaca lewat kebenaran firman Tuhan ajarkan kita. Dimanapun kita berada dengan siapapun, kita harus menjaga hubungan yang baik. Hubungan yang harmonis.
Hubungan yang mengarah kepada Kristus supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Harus ada kesatuan supaya Tuhan perintahkan berkat di situ. Yang terakhir saudara, yang keenam. Mengapa doa kita tidak dijawab? Yakobus 1 ayat yang keenam. Firman Tuhan katakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kenapa doa kita gak dijawab? Karena kita gak percaya, bimbang. Bisa gak ya? Kayaknya susah nih, kayaknya masalah saya terlalu besar, terlalu berat, terlalu sulit. Bimbang saudara. Firman Tuhan katakan kalau bimbang, doa kita gak bisa dijawab. Saudara ingat cerita mengenai Petrus di dalam Matius 14 ayat 31? Waktu Petrus disuruh keluar dari perahu untuk berjalan di atas air. Firman Tuhan menuliskan dengan jelas. Waktu matanya tertuju kepada Tuhan. Petrus dengan sigap, dengan percaya diri, dia melompat keluar ke air. Dia tidak tenggelam. Waktu matanya tertuju kepada Yesus, dia berjalan, dia tidak tenggelam, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika matanya mulai menoleh kepada ombak yang tinggi, dia mulai tenggelam. Sehingga firman Tuhan katakan di ayat yang ke-31 Matius 14. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan gak suka orang bimbang. Tuhan gak suka orang percaya. Hari ini percaya, besok gak percaya. Hari ini ditolong percaya, besok begitu ada ketemu persoalan pergumulan, kita mulai bimbang. Bisa gak ya kalau kemarin ditolong, soalnya persoalannya kecil, kalau ini lebih besar lagi kira-kira bisa gak ya? Itu orang bimbang saudara. Kalau yang lalu ditolong, sekarang juga pasti ditolong. Dan ke depannya Tuhan juga pasti tolong. Apapun masalah saudara. Mazmur 119 ayat 113 firman Tuhan katakan. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu lah ku cintai. Jangan bimbang saudara. Kalau saudara hari ini sedang mendoakan sesuatu hal. Saudara hari ini sedang membawa satu kerinduan tertentu khusus kepada Tuhan. Jangan bimbang saudara. Percayalah. Bukankah ada satu ayat kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus Kristus tetap sama. Baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama saudara. Kalau engkau mau doamu dijawab, jangan bimbang saudara. Jangan bimbang. Sebagai ayat terakhir menutup renungan singkat ibadah kita hari ini. Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati saudara. Kalau engkau mau doamu dijawab oleh Tuhan, kerinduanmu dijawab oleh Tuhan. 6 hal ini saudara lakukan. Yang pertama, bereskan setiap dosa dan pelanggaran saudara. Kalau engkau masih tetap tinggal di dalam dosa, masih terikat dengan satu-satu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, doamu tidak akan dijawab. Tapi kalau engkau mau doamu dijawab, bereskan setiap dosa dan pelanggaran. Firman Tuhan katakan walaupun dosamu semerah karmisi, Tuhan akan putihkan seputih salju. Yang kedua, firman Tuhan katakan, jangan jadi pribadi yang egois atau egosentris. Jangan cuma mau terima berkat. Tapi ketika kita diberkati, kita pun harus mau bisa jadi saluran berkat. Jangan cuma mau dilayani. Kalau ketika kita dilayani, kita pun harus bisa melayani. Amin saudara, supaya doa kita dijawab. Yang ketiga, jangan jadi pribadi yang suka pendendam. Sukar melepaskan pengampunan. Suka simpan akar pahit. Marah boleh saudara, tapi jangan matahari sampai matahari terbenam. Bereskan itu. Lepaskan pengampunan. Biarkan Tuhan yang berperkara. Pembalasan itu milik Tuhan, bukan milik saudara dan saya. Kebenaran tidak perlu dibela, karena kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Tepat waktunya Tuhan, dia akan muncul dengan sendirinya, tanpa perlu kita membela diri. Tapi Tuhan mau, kalau engkau mau supaya doamu tidak terhalang, dijawab oleh Tuhan. Jangan jadi pribadi yang pendendam, lepaskan pengampunan. Yang keempat, setiap doa yang kita naikkan harus doa yang baik, mempunyai satu tujuan yang baik, niat yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan poin selanjutnya, kita harus hidup menjadi pembawa damai, ada kesatuan, menciptakan satu hubungan yang harmonis saudara.
Dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di dalam pelayanan gereja lokal kita, di Yerusalem, di dalam keluarga kita, di dalam pertemanan kita, hubungan jemaat dengan gembala, begitu juga sebaliknya, hubungan sesama pelayan Tuhan, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, sesama teman. Kita harus menjadi pembawa damai, ciptakan hubungan yang harmonis, ada kesatuan. Karena firman Tuhan katakan di mana ada kesatuan Tuhan perintahkan berkat. Berkat seperti apa? Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang terakhir, percaya saudara, jangan bimbang karena Yesus Kristus tetap sama. Kuasanya tetap sama, baik dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Mengucap syukur di hadapan Tuhan, di akhir kebenaran firman-Mu Tuhan. Kembali kami diingatkan dan diteguhkan Tuhan. Mengenai setiap doa-doa yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan. Supaya doa-doa kami boleh didengar oleh Tuhan dan dijawab tepat pada waktunya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan membereskan kehidupan kami. Supaya kami tidak terikat dengan pelanggaran dan dosa Tuhan. Kami mau belajar menjadi pribadi Tuhan yang bukan egois yang hanya berfokus kepada kami. Tapi hanya berfokus kepada Tuhan. Kami mau menjadi pribadi ketika kami menaikkan doa-doa kami Tuhan. Doa-doa dengan tujuan yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau menjadi pribadi Tuhan yang tidak pendendam. Mudah untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain yang menyakiti kami Tuhan. Bahkan kami mau menjadi pribadi Tuhan yang selalu mendoakan dengan tujuan yang baik. Selalu percaya kepada Tuhan, tidak pernah bimbang Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang tetap sama, baik dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan di mana keberadaan mereka, apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah setiap doa-doa yang mereka naikkan di dalam hadirat Tuhan, itu Tuhan dengar. Menjadi doa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan campur tangan, tepat waktunya Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Bahkan setiap kebutuhan umat-Mu Tuhan, Tuhan campur tangan. Apapun kebutuhan mereka baik jasmani maupun rohani, Tuhan campur tangan. Hamba berdoa Tuhan di tengah masa yang sukar ini Bapa, di tengah begitu banyak persoalan, pergumulan dan tekanan hidup Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi firman yang benar-benar hidup dan berkuasa dalam kehidupan mereka. Firman yang senantiasa menuntun hidup mereka dari kebenaran menuju pada kebenaran-Mu yang sejati Bapa. Tuhan tolong setiap kehidupan umat Tuhan. Tuhan mampukan mereka untuk hidup berdiri di atas kebenaran firman-Mu Bapa. Karena bukan karena kuat gagah mereka boleh ada sampai hari ini. Tapi semata-mata semua hidup. Mereka boleh hidup semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati Tuhan setiap umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah jawaban doa hari ini Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap pokok-pokok doa Tuhan yang masuk dalam studio ini Bapa, maupun pokok-pokok doa yang dinaikkan oleh setiap umat Tuhan. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadi seturut dengan kehendak rencana Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Berikan jalan keluar yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita pada waktu-waktu yang akan datang. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya